Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Romastarika, peserta Latsar CPNS Pengujian Laboratorium Tanah Aspal dan Beton di Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Pemko Batam. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN dan Smart ASN di unit kerja, di mana fakta terkait isu sering ditemukan pada saat melaksanakan pekerjaan, baik itu di kantor maupun di lapangan. Fakta tersebut menjadi pendukung sehingga isu tersebut menjadi hangat diperbincangkan. Di sini saya sudah mengidentifikasi 3 isu, di mana yang pertama itu belum ada alat capping untuk pengujian kuat tekan beton, yang kedua adalah pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat, dan yang ketiga adalah jaringan internet yang lambat serta kestabilan jaringan yang berubah-ubah. Baiklah, kita masuk ke isu pertama, yaitu belum ada alat capping. Apa saja sih dampak yang ditimbulkan? Dampak yang ditimbulkan ketika tidak menggunakan alat capping adalah 1. Tidak mengikuti standar SNI, dan yang kedua adanya selisih nilai kuat tekan beton yang menggunakan alat capping dengan hasil labor di Dinas Bina Marga. Dampak positif yang dihasilkan jika menggunakan capping adalah 1. Hasil pengujian sudah mengikuti standar, yang kedua meminimalisir kesalahan hasil nilai kuat tekan, dan yang ketiga adalah meningkatnya kinerja dan efektif dalam pengujian kuat tekan beton sesuai dengan SNI yang berlaku. Sekarang kita masuk isu kedua, yaitu pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat. Apa aja sih dampak negatif dan positifnya? Yang pertama adalah sulitnya masyarakat dalam pengaduan. Yang kedua, tidak efektifnya pekerjaan pengawasan. Dan dampak positif yang didapatkan adalah masyarakat lebih mudah dalam melaporkan keluhan, dan lebih cepat mencari dan menerima informasi. Kemudian, masyarakat juga mudah dalam mengurus perizinan. Isu yang ketiga adalah jaringan internet yang lambat serta kestabilan jaringan yang berubah-ubah. Apa saja sih dampaknya? Dampak negatifnya yaitu 1. Terganggunya komunikasi, 2. Menurunnya produktivitas kerja, dan yang ketiga dalam menggunakan internet dalam sebuah aspek pekerjaan. Sedangkan dampak positif yang didapatkan adalah 1. Mempermudah pekerjaan, yang kedua lebih cepat mencari dan menerima informasi, dan yang ketiga adalah efisiensi bekerja. Apa sih keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN? Di sini ada 3 isu yang menjadi keterkaitan di mana manajemen ASN dan Smart ASN. Belum ada alat capping untuk pengujian kuat tekan beton, yaitu adanya terhambat pekerjaan pegawai di laboratorium pengujian. Dan dari segi Smart ASN-nya tidak maksimalnya pekerjaan pegawai karena tidak mengikuti SNI. Sementara pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat, yaitu keterkaitan manajemen ASN-nya adalah ASN harus selalu adaptif dalam perubahan zaman dan memanfaatkan segala bentuk media untuk menunjang pekerjaan, terutama media sosial sebagai pusat pengaduan. Smart ASN-nya adalah media sosial saat ini hampir menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini. Maka, seorang ASN menggunakan media sosial ini sebagai alat untuk melayani masyarakat. Isu yang ketiga adalah jaringan internet yang lambat serta kestabilan jaringan yang berubah-ubah. Manajemen ASN-nya adalah koordinasi antar pegawai akan terhambat dan terkesan lambat apabila jaringan internet kurang memadai. Smart ASN-nya adalah kecepatan internet yang lambat dan tidak stabil jaringan akan memperlambat pekerjaan yang membuat jaringan internet. Apa sih tapisan isunya? Di sini saya menggunakan sistem APKL, di mana aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Di sini adalah tabel yang kedua, penapisan isu dengan metode APKL, di mana 5 yang paling banyak dan 1 yang paling sedikit, di mana total yang paling besar itu adalah tentang isu pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat. Itu menjadi prioritas nomor 1. Di sini didukung dengan bukti-bukti bagaimana media sosial itu tidak dijadikan sebagai sarana pengaduan. Di sini kita bisa lihat aplikasinya, yaitu Apakesah, lalu bagaimana cara penyampaian laporannya itu, dan juga tentang bagaimana sih alurnya untuk bisa pelaporannya. Selanjutnya kita akan masuk tentang analisis fishbone-nya, di mana saya sudah membuat diagramnya, yaitu 1. Masih banyak masyarakat yang tidak tahu dengan pengaduan secara online, terus belum ada pembaruan aplikasi, lalu belum dilakukannya sosialisasi, dan yang terakhir adalah masyarakat belum mengetahui manfaat dari pengaduan secara online. Apa sih rekomendasi penyelesaiannya? Di sini saya memiliki 3 rekomendasi penyelesaian. Yang pertama yaitu memberikan sosialisasi dan kampanye tentang media sosial sebagai wadah untuk pengaduan atau keluhan dari masyarakat untuk mengatasi masalah banjir, penerangan jalan umum yang sering mati, dan juga jalan yang rusak. Yang kedua adalah membuat platform yang menarik dan mudah digunakan oleh masyarakat. Dengan mudahnya platform dan menariknya platform itu akan memudahkan masyarakat untuk memberikan pengaduan. Yang ketiga adalah langsung menindaklanjuti pengaduan yang masuk sehingga bisa tercapai visi dan misi dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air di Pemko Batam. Baiklah, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih.